Ini di TG Financial. Ini kita akan membahas tentang saham atau Artavus. Nah, ini dia sahamnya, ini bergerak di bidang perhotelan ini ya. Ini ada direktur utamanya yaitu Jeremy Vincentius, kemudian ada direktur yaitu Sun Tian Wenle. Untuk alamat kantor mereka ada di Sahid Sudirman Center, lantai 55 Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Jakarta Pusat ya. Kita lihat gimana dengan prospek bisnis dari saham Arta ini. Kemarin sahamnya ini dia meningkat, kemudian sekarang dia menurun. Nah, kita lihat kas serta kasnya, nilainya ini dia satuan penuh, nilai satuan penuh dan bentuknya itu dia rupiah. Kas serta kasnya ini berkurang juga, menurun dari 76 miliaran menjadi 68 miliaran. Persediaan juga menurun dari 961 jutaan sekarang menjadi 933 jutaan saja. Nah, ini sudah nampak sekali ya penurunannya. Kalau kita lihat di sini kurang lebih sekitar 28 jutaan penurunan dari persediaan. Memang ini sebenarnya tergolong masih termasuk perusahaan kecil ya, dimana dia nilainya ini nggak gitu besar, asetnya cuma 283 miliaran. Pada kemarin dia sudah mencapai 292 miliaran, tapi dia menurun lagi. Nah, saya tahu sendiri kalau penurunan aset itu artinya apa. Nah, saya sudah ngerti ya. Total hutangnya ini sebenarnya tergolong kecil, di mana dari 14 miliaran sekarang menjadi 7 miliaran saja. Nah, padahal dia terus merugi loh, tapi kok bisa jadi 7 miliaran ya. Nah, nanti kita lihat. Total ekuitasnya dari 278 miliaran menjadi 275 miliaran. Data berkurang juga, berarti kan sama aja. Nah, berarti kan penurunan ekuitas juga. Jadi penurunan hutang juga saya termasuk wajar ya kalau sudah penurunan ekuitas. Beban ini pendapatan usaha dia menurun dari 16 miliaran menjadi 13 miliaran. Ini ada beban langsung, makanan dan minuman, fitness dan spa dan lain-lain. Gaji dan tunjangan pun gaji dan tunjangan dia meningkat. Dan ini beban penjualan dia menurun, beban imbang kerja dia meningkat, beban umum menurun. Ini tampaknya mereka ada sedikit efisiensi ya di sini ya. Bahkan beban departemenisasi lainnya dari 3 miliaran sekarang menjadi sisa 1 miliaran. Nah, ini ada efisiensi. Rugi usaha dari 3,6 miliaran sekarang menjadi 3,7 miliaran. Dan kita lihat yang kepada entitas induk dulu ya. Ini karena ini kan masih ada pajak ini itu. Nah, laba bersih periode berjalan. Oh, dia dikurangi pajak jadi lebih apa ya? Yang kepada entitas induk ruginya. Oh, ini rugi komprehensif bahkan mencapai 5 miliaran nih. Nah, ini berarti ruginya ini cukup apa ya? Cukup banyak ini ya. Memang dari segi nilainya itu tergolong kecil, tapi dari segi presentasinya tergolong apa ya? Sama aja berarti ya. Nah, nanti kita lihat, semoga nanti kedepannya bisa menjadi lebih baik saham Arta ini, apalagi kalau tahunan. Kita lihat tahunan apakah semakin baik atau enggak. Arus kas pembayaran kepada pemasok meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi kita kan sebenarnya yang pentingnya itu dia laba. Apalagi tadi kalau kita lihat persediaannya udah berkurang ya. Di sini ada sesuatu hal yang cukup unik, yaitu di mana persentase kepemilikan dari PT Sentral Pembayaran Indonesia sudah tidak dimiliki oleh saham Arta ini. Kalau kita di sini yang kemarin ada 52%-an, sekarang udah jadi gak ada. Nah, ini entah mereka kepemilikan lewat PT lain atau gimana, atau memang sudah gak ada kepemilikan. Tapi kalau dilihat dari sini, ini dia dari 52% jadi 0 ya kalau dia yang tadi. Makanya sebenarnya ini mungkin akan sedikit ada perubahan. Kita lihat saja ke depannya, apakah dengan tidak adanya kepemilikan itu labanya bakal lebih baik atau gimana. Nah, itu gak ada yang tahu ya, atau kinerjanya bakal lebih baik, bisa lebih fokus. Karena dari segi modal sebenarnya masih tergolong banyak loh kalau mau ekspansi. Kasnya dari 24 jutaan menjadi 45 jutaan.
Nah, ini yang di bank ya. Yang di bank Bank Sentral Asia menurun. Kemarin kan ada 7 miliaran. Sekarang hanya tersisa 1 miliaran saja untuk saham ATA ini. Dan ini ada beberapa bank yang dia menurun. Bank DKI, Bank China menurun, Bank Mandiri menurun, Bank Negara Indonesia menurun. Kok bisa yang meningkat itu Bank BRI aja? Apa Bank BRI dapat bunga lebih banyak ya? Atau dia pengurangan bunga tabungan lebih sedikit ya? Nah, itu gak ada yang tahu ya. Deposito berjangka dia ada meningkat di Bank of China ya ini ya. Nah, Bank of China dia ada meningkat depositonya. Efek tersedia untuk dijual. Harga perolehan PT Asuransi Dai Mitra Tbk. Nah, kerugian yang belum direalisasikan 2,9 miliaran. Meningkat ya. Kemarin hanya sekitar 2,5 miliaran yang kerugiannya yang belum direalisasikan. Sekarang sudah menjadi 2,9. Nah, kita lihat dulu nanti ke depannya kalau saham pada terbang, IHSG pada terbang, nah tahu bisa balik ya. Piutang usaha dan pihak ketiga, ini ada pihak ketiga dan lain-lain. Kita lihat piutang usahanya, cash flow-nya ini termasuk oke-oke aja, semuanya termasuk bagus sih. Dimana kemarin masih ada lebih dari 90 hari, sekarang udah gak ada gitu-gitu ya kan. Nah, tapi semoga kedepannya jadi lebih baik saja. Persediaan kita lihat suku cadang dia berkurang. Sebenarnya menurut kami ya, sangat jarang kami temukan perusahaan yang dia suku cadangnya bisa berkurang. Nah, ini kalau perhotelan suku cadangnya apa? Nah, ini kurang tahu nih. Makanan dan minuman dia menurun sedikit, kemudian perlengkapan kamar menurun sedikit. Tapi memang persediaannya dia berkurang ya. Apa mereka tunda dulu pembeliannya atau gimana? Karena harga yang mahal atau gimana? Nah, ini kurang tahu. Aset tetap bisa di sini. Tapi sebenarnya menurut kami ya, yang namanya persediaan itu, kalau dia barang itu, dia bakal masih oke sih. Selama dia penyusutannya gak gitu banyak, gak gitu besar, kecuali kalau makanan dan minuman ya. Karena kan dia terus inflasi. Memang terkadang ada juga beberapa produk yang bisa deflasi ya. Misalnya dia bisa terus menurun harganya. Ini utang usaha kepada pihak ketiga. Bebannya masih harus dibayar. Kita skip. Nah, ini modal saham yang kita ada di sini. Ini masih dimiliki 84% oleh Pak Lukas. Nah, Pak Lukas SHCN. Nah, sisanya itu dimiliki oleh masyarakat. Ini pendapatan usaha kita dari sini. Ini kamar dari 6,9 miliaran sekarang menjadi 7 miliaran. Berarti pendapatan kamar sebenarnya meningkat. Dia menempatin drastis itu di makanan dan minuman. Kenapa bisa begitu? Fitness dan spa dia bakal berkurang. Sebenarnya ini ya, yang kami temukan rata-rata di perusahaan properti lainnya yang ada perhotelan, biasa pendapatan dari fitness dan spa ini terus meningkat. Ini ada apa? Mengapa bisa menurun? Seharusnya maksudnya kalau bisa ditingkatkan ya untuk yang fitness dan spa ini, karena seharusnya memiliki peluang. Kalau misalnya banyak gak perlu tergantung kalau yang tinggal di hotel bahwa bisa menggunakan jasa tersebut. Nah, tahu kalau pakai lainnya orang luar, nah juga bisa menggunakan spa-nya atau fitnessnya, itu cukup bagus. Gaji dan tunjangan ini bakal berkurang. Memang kalau kita lihat di sini tampaknya sedang melakukan efisiensi. Nah, ini cukup bagus karena apa? Ketika perusahaan sedang merugi, sudah sewajarnya perusahaan tersebut melakukan efisiensi. Nah, ya ini sebenarnya mau dibilang ya tetap harus diterima ya kenyataannya, karena perusahaan kalau bisa terus bertahan, lapangan kerja akan terus ada.
kalau perusahaan hanya mementingkan jangka pendek, itu akan sangat berbahaya untuk lapangan pekerjaan. Baiklah, itu saya kali ini. Sekian, terima kasih, saya investasi.